Video ini adalah lanjutan dari video Dark Dice The Forge dan The Casting. Kalau belum nonton, linknya ada di deskripsi atau card di atas. Cerita kali ini dibuka dengan kembali ke 50.000 tahun yang lalu saat seekor kadal terlihat melewati 3 simbol dari ketiga suku pertama di bumi, yaitu suku serigala, beruang, serta suku burung yang tergambar jelas di sebuah gurun. Dengan narasi dari Carter Hall yang menjelaskan jika tempat tersebut dulunya adalah tempat di mana 3 suku pertama di bumi berbagi mimpi satu sama lain. Sampai akhirnya kebangkitan suku keempat yaitu suku kelelawar merubah segalanya. Dan dengan ambisi gelap mereka yang berbeda dari ketiga suku yang lain, maka kebangkitan mereka adalah tanda dari dimulainya zaman logam. Berpindah ke masa sekarang, para Justice League terlihat ditangkap oleh Mongul dan dibawa menuju planetnya yaitu Warworld kedua dan memaksa mereka melakukan pertarungan gladiator untuk menghiburnya dan para penontonnya. Batman yang melihat Mongul dapat membuat Warworld lagi pun bingung karena seharusnya Mongul sedang berada di bawah pengawasan para The Brilliants. Tapi Wonder Woman dan Superman memintanya untuk fokus dan mencari cara agar mereka dapat melarikan diri dari sana. Setelah itu, Mongul secara terang-terangan mengejek para Justice League yang telah dibuat lemah oleh baju besi yang ia pasangkan ke tubuh mereka. Mulai dari armor dengan red kryptonite yang dipakai oleh Superman, sepatu peredam getaran yang dipakai oleh The Flash, serta beberapa armor lain yang dipakai oleh para Justice League. Dan setelah melihat jika para hero berhasil bertahan sejauh ini, Mongul langsung bertanya apa lagi yang akan mereka lawan kepada tahanan favoritnya, yaitu Hero the Toyman yang telah mendesain robot-robot yang akan dilawan oleh para Justice League. Dan setelah Toyman memberitahu jika para hero akan melawan Fulcrum Abominus, Mongul langsung memerintahkan para bawahannya untuk melepaskan Fulcrum Abominus. Sesaat kemudian robot-robot yang dibuat Toyman pun mulai berdatangan yang telah didesain sebagai lawan dari masing-masing anggota Justice League. Pertarungan pun dimulai dan seperti yang diharapkan Mongul, para Justice League terlihat sangat kesulitan karena Fulcrum Abominus dilengkapi dengan senjata atau fitur yang spesifik untuk para Justice League. Melihat teman-temannya kesulitan, Wonder Woman meminta mereka semua untuk mundur dan Batman juga menyetujuinya dan langsung meminta mereka semua kembali ke dalam formasi. Tapi ketika member Justice League yang lain telah membuat formasi, Batman malah terlihat masih bertarung dengan robotnya karena ia melihat sesuatu yang aneh di mulut dari robotnya. Batman pun langsung memancing robotnya dan berhasil membuka paksa mulutnya. Dan setelah memastikan hal aneh tersebut, Batman langsung meminta yang lain untuk mengikuti arahannya, yaitu mengaktifkan simbol yang ada di mulut Fulcrum Abominus. The Flash yang mendengarnya pun sedikit meragukannya, tapi Batman langsung memaksanya untuk mengikutinya. Dan setelah itu, Batman langsung menekan simbol kelelawar yang ia temukan, yang membuat robotnya tiba-tiba mengikat Batman dan berencana untuk memakannya. Para hero yang lain pun mengira jika Batman dalam masalah, yang membuat Aquaman dan The Flash berniat untuk membantunya, tapi Batman tiba-tiba berteriak kepada mereka untuk jangan menolongnya dan berkata kepada mereka untuk mengikuti arahannya. Setelah itu Batman meminta mereka semua untuk menekan simbol mereka di masing-masing robot dan setelah itu membiarkan robotnya memakan mereka semua. Para Justice League pun mulai mengikuti arahan Batman dan robotnya mulai memakan mereka semua yang membuat para Justice League terlihat sangat panik. Tapi Batman meminta mereka semua untuk tenang karena ia telah mengetahui clue yang Toyman berikan dari nama sang robot, yaitu Fulcrum Abominus. Fulcrum untuk sebuah formasi yang digunakan prajurit Roma, sedangkan Abominus adalah sebutan untuk menentang sesuatu. Dan ia rasa Toyman memberikan mereka sebuah clue untuk keluar dari sana. Mendengar ucapan Batman, para Justice League pun mulai menerka-nerka clue apa yang dimaksud. Dan setelah Wonder Woman berkata jika Fulcrum juga bisa berarti bersama menjadi satu, dan Aquaman juga berpendapat satu yang dimaksud adalah satu kesatria, Superman dan Cyborg yang mulai mengerti agak tidak percaya akan hal tersebut karena mereka akan bersatu menjadi sebuah Megazord. Melihat para Justice League mengetahui clue yang ia berikan dan Mongul juga terlihat melarikan diri ketika melihat Megazordnya, Toyman hanya bisa tersenyum ketika melihatnya dan setelah itu para Justice League langsung pergi menghadapi Mongul.
Tak lama kemudian mereka pun pergi dari Warworld milik Monggol menuju bumi, dan saat dalam perjalanan, setelah dirasa koneksi mereka aman, Batman langsung menghubungkan komunikasinya ke Alfred yang terdengar agak tergesa-gesa akan sesuatu. Batman pun memintanya untuk tenang, dan Alfred memberitahu Batman jika sesuatu terjadi di kota Gotham dan ia rasa Batman harus melihatnya sendiri. Tak lama kemudian para Justice League pun pergi menuju kota Gotham dan dikejutkan dengan penampakan dari sebuah gunung yang tiba-tiba muncul di tengah kota. Setelah itu Alfred pun menjelaskan setelah sebuah badai energi terjadi di tengah kota dan petir hitam juga mulai menyambar kemana-mana, pemerintah langsung mengevakuasi para warga yang ada di sana, dan setelah itu kota Gotham mulai terlihat membuat sebuah ruangan dan tiba-tiba gunung tersebut langsung muncul begitu saja. Mendengar penjelasan Alfred, Batman pun berniat untuk menginvestigasinya, dan hal yang melihat gunung tersebut memberitahu Batman jika energinya sama seperti mesin yang ia punya di Batcave, dan Aquaman yang juga melihat gunungnya memberitahu yang lain jika struktur gunung tersebut bukan berasal dari batuan vulkanik, yang berarti gunung tersebut bukan berasal dari perut bumi melainkan berasal dari tempat lain. Superman pun juga langsung menggunakan X-ray visionnya ke arah gunung tersebut dan menemukan sebuah bunker di sana dan meminta The Flash untuk pergi memeriksa. The Flash pun langsung melesat pergi mencari bunker tersebut, dan selang beberapa saat, The Flash menemukan pintu dari bunker tersebut yang memiliki lambang dari Challenger of Unknown yang kita tahu dari Dark Dice The Casting adalah orang-orang yang direkrut oleh Carter Hall. The Flash yang tidak mengetahui lambang tersebut pun sempat mengirim lambangnya ke Cyborg, namun Cyborg tidak menemukan apa-apa walau ia sudah mencarinya sebanyak ribuan kali. Setelah itu, para Justice League langsung masuk ke dalam bunker tersebut dan menemukan jika bunker tersebut seperti sebuah laboratorium, dan meskipun bahan-bahannya ketinggalan zaman, tapi desain alat-alat yang ada di sana sudah terlihat maju dibandingkan bahannya. Setelah itu, Cyborg yang juga merasakan energi aneh di sana memberitahu yang lain jika tempat ini dipenuhi dengan sebuah energi yang bahkan sensornya tidak bisa mengukur energi tersebut. Mendengar perkataan Cyborg, Aquaman pun menyarankan mereka untuk mencari jawabannya di sebuah kapsul di depan mereka, dan saat mereka masuk ke sana, Wonder Woman baru merasakan energi aneh yang dibicarakan yang ia rasa keluar dari sebuah pot di depan mereka. Setelah itu Superman pun langsung memeriksa pot tersebut dan seketika terkejut karena ia melihat 5 orang berada di sana dalam keadaan tertidur. Superman pun menyarankan mereka untuk mengeluarkan orang-orang tersebut, tapi Batman memintanya untuk tenang karena mereka perlu mencari tahu terlebih dahulu tentang pot tersebut. Setelah itu, saat Cyborg dan Hal sedang melihat sebuah tanda di depan mereka yang bertuliskan jika ada sesuatu yang mengejar orang-orang di dalam pot tadi, mereka dikejutkan dengan kedatangan dari sekelompok orang yang meminta mereka semua untuk menjauh dari sana. Hal yang melihatnya pun langsung bertanya-tanya siapa mereka, dan Batman langsung memberitahu Hal jika wanita di depannya disebut sebagai Lady Blackhawk yang memimpin sebuah organisasi rahasia bernama The Blackhawk yang merupakan organisasi untuk mencegah kiamat, dan mereka telah mengawasi dirinya selama beberapa waktu ini, dan ia juga telah mengawasi mereka dan mempelajari rahasia mereka. Tapi mendengar penjelasan Batman, Lady Blackhawk meyakinkan Batman jika dia belum mengetahui mereka sepenuhnya karena dirinya bukan hanya seorang Lady Blackhawk. Setelah itu Lady Blackhawk langsung membuka helmnya dan memberitahu Batman jika namanya adalah Kendra Saunders, dan Batman tidak akan tahu siapa dia tapi dirinya mengetahui mereka semua. Setelah itu Kendra meminta Batman untuk ikut dengannya karena kejadian saat ini adalah serangan pertama dari sebuah invasi besar yang telah direncanakan selama berabad-abad. Mendengar hal tersebut, The Flash pun langsung bertanya siapa yang merencanakannya, tapi Kendra menolak untuk memberitahukan namanya karena akan sangat berbahaya jika ia mengucapkan namanya di sini. Tapi apabila mereka semua ikut dengannya, Kendra berjanji kepada mereka jika ia akan memberitahukan semua yang ia tahu kepada mereka. Tak lama kemudian mereka semua pun pergi menuju sebuah pulau di Pasifik Utara yang disebut sebagai The Black Hawk Island, salah satu dari beberapa pulau tersembunyi yang terpengaruh oleh phantom frekuensi yang mengalir dari inti logam bumi. Tapi mendengar penjelasan Kendra, Superman yang tidak ingin membuang-buang waktu langsung memintanya untuk memberitahu mereka siapa dalang dari invasi tersebut. Kendra pun langsung memberitahu mereka awal dari semuanya dan mulai menceritakan tentang dirinya dan Carter yang ditusuk oleh sebuah belati misterius yang membuat mereka berdua mengalami siklus reinkarnasi sebanyak ribuan kali. Dan selama banyak kehidupan, mereka berdua telah berjuang bersama untuk melindungi dunia, dengan Carter yang mengambil identitas sebagai Hawkman sedangkan ia mengambil identitas Hawkgirl.
Tapi selain melindungi dunia, Carter juga berusaha mencari jawaban tentang material yang memulai siklus reinkarnasi mereka, yaitu Nin Metal. Dan sambil menunjukkan serpihan paling murni dari Nin Metal yang tersisa, Kendra memberitahu Justice League jika metal tersebut bisa memberikan kekuatan yang berbeda-beda bagi orang yang memilikinya, seperti kehidupan abadi, terbang, penglihatan mistis, dan kekuatan lain yang menentang aturan sains. Dan pada waktu-waktu tertentu, Nin Metal juga nampaknya memancarkan energi yang aneh seperti yang mereka rasakan di gunung sebelumnya. Dan karena energi tersebut, Carter percaya jika Nin Metal berasal dari sebuah tempat di luar pemahaman mereka, dan ia pun mulai mencari tahu dari mana metal tersebut berasal. Tapi yang ia temukan malah sebuah peringatan yang mengklaim jika metal tersebut berasal dari sesuatu yang jahat. Tapi Carter tidak menerima klaim tersebut, dan selama bertahun-tahun Carter mulai merekrut orang-orang terbaik yang dapat ia temukan, mulai dari pilot, superhero, penemu, dan para petualang. Dan mereka mulai berjuang bersama untuk memecahkan misterinya sampai akhirnya Carter merasa jika mereka sudah siap untuk mendapatkan jawabannya dan telah siap untuk pergi ke sisi lain dunia. Tapi mendengar penjelasan Kendra yang masih samar-samar, Superman pun memintanya untuk to the point, dan Kendra langsung memperlihatkan sebuah peta dan menjelaskan kepada mereka jika peta tersebut berisikan apa yang mereka yakini sebagai peta multiverse yang berisikan 52 universe termasuk universe mereka, dan ia yakin jika angka tersebut adalah angka yang telah ditetapkan. Tapi energi yang dipancarkan oleh Nin Metal bukan berasal dari ke-52 universe tersebut, yang membuat The Flash mulai bertanya-tanya karena ia telah mempelajari multiverse selama bertahun-tahun dan tidak ada universe lain selain 52 universe tersebut. The Flash pun mulai mempertanyakan hal tersebut kepada Kendra, dan Kendra juga mengiyakan hal tersebut, tapi ia juga membuat pengecualian dan mulai membalik peta multiverse di depan mereka dan berkata jika mungkin energi dari Nin Metal berasal dari Dark Multiverse, sebuah konsep yang belum mereka pahami. Setelah itu Kendra juga meminta mereka untuk membayangkan bagaimana jika Nin Metal menghubungkan mereka dengan sebuah alam yang lebih tua dan luas dari alam mereka, yang membuat multiverse kecil mereka seperti sedang mengapung di sebuah samudra. Mendengar penjelasan tersebut, The Flash nampaknya mulai tertarik, tapi ia juga meminta bukti kepada Kendra akan perkataannya tersebut. Kendra pun memberitahu The Flash jika Carter pernah mengirim satu tim untuk pergi menuju Dark Multiverse, tapi kejadian tersebut telah membuat gunung yang mereka pijaki dicabut dari realitas. Dan transmisi terakhir yang mereka dapatkan hanyalah sebuah teriakan dari para petualang yang mereka kirim, yang mengatakan jika dunia tersebut dipenuhi oleh mimpi buruk dan memohon kepada mereka untuk menutup pintunya dan jangan pernah lagi membuka pintu tersebut. Dan mereka juga mendapatkan peringatan dari Red Tornado tentang sebuah nama dan sesuatu yang ia sebut sebagai The Great Dragon, yang membuat Batman mulai bertanya-tanya tentang nama tersebut. Kendra pun langsung memberitahu Batman jika Carter memiliki sebuah jurnal, namun sayangnya jurnal tersebut telah lama hilang setelah Carter mengikuti para petualang menuju kegelapan. Tapi setelah ia mencari petunjuk yang ditinggalkan Carter, ia menemukan catatan tentang sesuatu yang diperingatkan Red Tornado, dan ia juga menemukan banyak nama untuk sesuatu tersebut. Tapi nama terbaru untuk sesuatu tersebut adalah Barbatos, yang diambil dari kata Barbarus dan Aes yang berarti metal asing. Dan legenda mengatakan jika Barbatos datang ke universe mereka menggunakan portal manusia setelah memaparkan 5 logam khusus ke tubuh dari seseorang. Dan pencarian tersebut juga telah membawanya untuk menemukan sebuah manuskrip kuno, dan dalam manuskrip tersebut ada sebuah kata yang muncul berulang kali dan berkaitan dengan Barbatos, yang memiliki arti kereta pengangkut yang akan membawa Barbatos ke universe ini. Dan kata tersebut adalah Wagon, yang merupakan akar dari nama keluarga Wayne. Dan dengan begitu dapat diartikan jika Batman lah yang akan membawa Barbatos ke universe mereka. Setelah itu Kendra dan anggota Black Hawk yang lain pun langsung berniat untuk menangkap Batman. Tapi sebelum mereka melakukannya, Red Tornado yang sudah lama tidak aktif tiba-tiba aktif dalam keadaan marah dan mempertanyakan aksi Batman yang telah membuka pintu menuju Dark Multiverse. Red Tornado pun langsung mengarahkan serangannya ke arah Batman sambil memperingatkan orang-orang yang ada di sana jika Barbatos sebentar lagi akan datang ke universe mereka.
Saat Red Tornado sedang mengamuk, Kendra yang teralihkan sebelumnya mulai menyadari jika Batman lah yang telah mengaktifkan Red Tornado untuk melarikan diri, dan ia juga kehilangan Nin Metal miliknya yang ternyata telah diambil oleh Batman yang saat ini sedang melarikan diri dari Black Hawk Island. Dan selagi Batman meneliti Nin Metal murni milik Kendra di Batcave, Carter mulai kembali mengutip isi jurnalnya dan mengatakan setelah serangan pertama yang dilancarkan dari kegelapan, orang-orang yang terhubung dengan Nin Metal akan mendapatkan sebuah penglihatan tentang sekelompok pasukan kegelapan yang akan mencari kereta pengangkut untuk Barbatos, yaitu anak dari keluarga Wayne, yang telah ditandai oleh Barbatos saat Barbatos pertama kali melihatnya di akhir event Final Crisis setelah Darkseid mengirim Batman ke masa lalu menggunakan Omega Beam-nya. Dan saat Batman sedang meneliti Nin Metal kepunyaan Kendra, ia dan Alfred tiba-tiba mendengar sebuah suara dengungan yang membuat Batman mulai mencari sumber suara tersebut. Dan selagi Batman mencari asal suara tersebut, Carter mengutip tulisan yang ia tujukan kepada Batman yang bertuliskan jika ia telah meninggalkan jurnal miliknya di rumah dari keluarga yang paling ia percaya, sebuah keluarga yang berkhianat dari suku kelelawar dan beralih ke suku burung, yaitu keluarga Wayne. Dan jurnal tersebut tersimpan di tempat rahasia yang akan ditujukan oleh Nin Metal, walau ia berharap jika Batman tidak akan pernah menemukan jurnalnya. Setelah itu, Batman yang sedang mencari asal suara tadi menemukan sebuah tanda kelelawar di ruang belajar Wayne Manor, dan setelah tanda tersebut terbuka, Batman seketika terkejut karena ternyata selama ini jurnal Carter Hall berada di tempat yang sangat dekat dengannya, dan Kendra juga mengatakan yang sebenarnya tentang Dark Multiverse. Dan ketika Batman sedang memeriksa jurnal milik Carter, seseorang tiba-tiba muncul di dekatnya yang ternyata adalah Daniel Hall, inkarnasi kedua dari Dream of the Endless setelah Morpheus, yang hanya ingin memberitahu Batman jika mimpi buruk baru saja dimulai. Tahukah kamu kalau ternyata keluarga Wayne adalah keluarga yang mengkhianati Barbatos, dan Bruce Wayne atau Batman juga telah ditakdirkan untuk menjadi jembatan Barbatos setelah Barbatos melihat Batman yang dikirim menuju masa lalu oleh Omega Beam milik Darkseid di akhir event Final Crisis. Mau tahu selengkapnya? Langsung aja klik tombol play di kiri bawah dan saksikan usaha Batman untuk mencegah kedatangan Barbatos ke universe utama.